Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ika Damayanti dari kelas 3J, nomor absen 17, NIM 19 11 03 12 89. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah video tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan oleh guru sebagai pedoman untuk melakukan suatu pembelajaran yang disusun secara sistematis mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaks atau langkah-langkah, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukungnya. Nah, dalam model pembelajaran ini, saya memilih model pembelajaran berbasis masalah dalam mata pelajaran matematika. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari model pembelajaran berbasis masalah dan tujuan dari model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun secara berkelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga dapat bermakna dan kontekstual. Adapun tujuan dari model pembelajaran berbasis masalah ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada masalah baru atau nyata. Kemudian keinginan belajar, kemudian mengarahkan belajar untuk diri sendiri dan keterampilan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Bilangan bulat memiliki dua jenis bilangan, yaitu yang pertama ada bilangan bulat positif dan yang kedua ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif merupakan bilangan biasa, seperti kita menulis angka-angka pada umumnya. Sedangkan bilangan bulat negatif memiliki simbol minus di depannya. Contoh dari bilangan positif yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh dari bilangan negatif yaitu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Bilangan bulat juga dapat digambarkan dengan menggunakan garis bilangan seperti yang sudah saya gambarkan di depan ini, garis bilangan. Garis bilangan ini biasanya pada tengah-tengah garis tengah dibuat angka 0. Kemudian bilangan bulat positif pada garis bilangan terletak di bagian kanan dari 0. Ini 0, kemudian kita ke kanan, ini sudah bilangan positif. Begitu juga sebaliknya, kita ke kiri dari 0, maka sudah bilangan negatif. Nah, di sini saya sudah memberikan satu contoh soal, yaitu tentang operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan operasi penjumlahan di atas dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita lihat dulu angka pertama, yaitu min 10. Misalkan kita punya hutang dengan teman sebesar 10.000. Kemudian kita berdiri di angka 0, arahkan tanda panahnya ke kiri karena di sini berisi bilangan bulat negatif. Kemudian dari 0 kita melangkah ke kiri sebanyak 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu kita lihat operasi dari soal tersebut, yaitu penjumlahan. Karena penjumlahan, maka
kita akan melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Artinya hutang yang tadi 10.000 kita baru bayar hanya 5.000 saja. Berapakah sisa dari hutang tersebut? Dari 10 kita melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Dihitung dari 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ini titik kita berhenti. Maka di garis bilangan ini kita dapat melihat berapa langkah yang masih tersisa atau hutang kita yang masih tersisa. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi min 10 ditambah 5 yaitu hasilnya min 5. Sisa hutang kita dengan teman yang belum dibayar sebesar Rp5.000. Di sini sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pada bilangan kakak. Di sini sudah digambarkan, terdapat gambarkan. Dibuatkan soal, misalkan kakak memiliki 5 ikan, kemudian adik mengambil 2 ikan. Berapakah sisa ikan yang dimiliki kakak? Kata diambil merupakan arti dari pengurangan jumlah ikan yang dimiliki kakak. Kakak punya 5 ikan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian adik mengambil 2 ikan, 1, 2. Jadi ikan ini sudah dimiliki oleh adik. Nah, 2 ikan ini sudah dimiliki oleh adik. Sekarang kita menghitung sisa ikan yang dimiliki oleh kakak. Ini adalah ikan milik kakak. Jadi sisanya 1, 2, 3. Jadi sisa ikan kakak adalah sisa 3. Oke. Nah, jadi sisa ikan kakak adalah 3. Sekarang bila kita jabarkan menjadi nilai cacah atau bilangan cacahnya seperti ini. 5 kita kurangi 2 sama dengan 3. Jadi 5 ikan kakak diambil oleh adik 2 ikan, maka sisa ikan kakak adalah 3. Nah, selain menggunakan soal cerita dalam menggambarkan bilangan kakak, kita juga dapat menggunakan garis bilangan seperti yang di depan ini. Kita menggunakan soal yang tadi, soal pengurangan, yaitu 5 dikurang 2. Nah, misalkan ini ada soal 5 kurang 2. Sekarang kita gunakan garis bilangan untuk menyatakan hasilnya. Dan kita perhatikan bilangan pertama yaitu 5. Di sini 5 ini berarti kita melangkah maju sebanyak 5 langkah. Kita mulai dari angka 0 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Tandanya ke kanan karena dia maju. Nah, karena pada soal terdapat pengurangan, maka tanda panah ini berbalik arah menjadi ke kiri, yang artinya tanda kurang ini melangkah mundur. Mundurnya ini sebanyak 2 langkah karena 5 ini dikurangi 2. Dari angka 5 kita mundur 2 langkah. 1, 2. Nah, jadi pada garis bilangan ini kita dapat melihat 2 langkah ini sudah memiliki pasangan karena dikurangi 2. Sedangkan dari 3 langkah ini belum memiliki pasangan. Jadi 3 langkah ini merupakan hasil pengurangan dari 5 dikurang 2 yaitu 3. Karena 3 langkah ini merupakan langkah yang belum memiliki pasangan atau langkah yang belum mencapai titik 0.
Nah, sekian dari video yang dapat saya tampilkan tentang model pembelajaran berbasis masalah. Apabila terdapat kesalahan kata maupun cara mengajar, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Om Santi 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 Om.